Sabar, Bu. Sebenarnya ibu itu maunya pakai handphone aja, tapi ibu juga nggak paham untuk di handphone recordnya di mana. Kalau pakai laptop gini kan dia lebih jelas, karena kita harus upload ke YouTube gitu. Dosen tuh harus mengupload ke link YouTube setiap dia melakukan Zoom. Nah, itu sebagai bukti bahwasannya kita sudah melakukan perkuliahan gitu ya. Sebentar ya, sebentar ya. Oke ya, Oke, karena Bu. ibu udah pening ya. Jadi eh perkuliahan kita sedikit aja lah ya materi ya. Ini tentang hukum perlindungan apa? Data elektronik ya. Iya, Bu. Tentang Hukum dan teknologi informasi. Teknologi hukum informasi, Bu. hukum dan teknologi informatika ya, bukan perlindungan data ya. Bukan Eh, teknologi informasi, Bu. oke. Jadi untuk mata kuliah ini kan sudah beberapa kali kita melakukan presentasi ya. Sebentar ya, Ibu hubungin kelas lain yang harusnya jam 3 ini gitu sebentar ya. Jadinya kita mundur semua ini jadwal. Ya, Bu. Oke ya. Untuk mata kuliah Hukum dan Teknologi Informasi, maka mata kuliah ini sudah bolak-balik kita presentasikan. Dan minggu depan, hari Senin, kita masuknya tetap di hari Senin ya. Senin Ya, jam Bu. 2 ya, Jam sebelah sini jam 2. jam 2. Itu sudah pertemuan keberapa? Ketujuh kayaknya ya. Ketujuh atau kedelapan, sepertinya Ya, kita Bu. kalau apa Ya, Bu. presentasi kelas dulu untuk satu kelompok lagi. Minggu depan kita ujian tengah semester. Jadi 2 minggu lagi kita akan Ya, Bu. mengadakan UTS, ujian tengah semester dengan materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian ya. Nah, untuk materi Ya, hari Bu. ini, Bu, singkat aja ya. Kita akan bahas tentang eh, pembuktian ya, pembuktian untuk masalah cybercrime. Jadi untuk pembuktian di dalam ranah cyber itu ya, dia itu pasti diawali dari proses penyidikan dan penyelidikan. Pastinya ada aduan ya, karena untuk namanya cyber ini tindak pidana dunia maya ini dia deliknya itu delik aduan. Maka harus ada aduan yang dimintakan oleh masyarakat atau dimohonkan kepada pihak kepolisian. Nah, aduan ini ya nantinya itu akan dimasukkan ke dalam laporan ya, laporan kepolisian LP. Nah, kemudian nanti pihak kepolisian itu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikannya itu? Maka prosesnya adalah pastinya harus ada dua alat bukti yang sah, ya. Kita kembali lagi ke dalam pidana murni atau hukum pidana dasar ya. Setiap laporan atau setiap tindak pidana itu dia harus ada minimal dua alat bukti, ya. Jika tidak ada, maka laporan atau delik tersebut akan ditolak oleh kepolisian. Jadi minimal dua alat bukti ini apa saja? Ada 5. Ya, kita kembali ke pidana dulu ya, hukum acara pidananya juga. 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, ya, kemudian keterangan ahli, surat bukti petunjuk, sama keterangan terdakwa itu sendiri, gitu. Nah, dua alat bukti untuk cyber ini apa, gitu?
Pastinya yang paling sering itu dia adalah bukti surat. Ya, kenapa surat? Karena yang namanya cyber ini kan dunia maya. Ya, bukti suratnya itu seperti apa? Misalnya, ya, terjadi penipuan arisan ya. Baru Ibu dengar tadi berita arisan bodong nih, ya, arisan bodong yang dilakukan secara virtual gitu ya. Nah, bukti suratnya itu apa? Ada bukti-bukti yang menyatakan misalnya screenshot chat ya. Kemudian misalnya bukti transfer. Nah, arisan bodong ini kan pasti transfer uang ya. Nah, bukti transfer, kemudian juga ada bukti chat, ada bukti misalnya ada akun yang memiliki apa pemegang dari admin arisan bodong ini. Jadi beberapa hal mengenai surat persuratan, bukti-bukti yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif lah ya. Nah, itu adalah salah satu bukti yang bisa masuk ke dalam salah satu bukti surat. Nah, kemudian yang kedua apa? Biasanya itu adalah keterangan daripada bisa keterangan ahli, ya, bisa juga keterangan saksi. Biasanya sih keterangan saksi tuh. Ya. Kalau keterangan-keterangan ahli itu biasanya alat buktinya itu udah sampai ke dalam tahapan penuntutan pengadilan, ya. Jadi dua alat bukti aja keterangan saksi dan keterangan surat. Kalau memang ada bukti petunjuk ya tidak apa-apa. Bukti petunjuk misalnya apa? Nah, misalnya pelaku arisan bodong ini tahu nih biodatanya, ya. Biodatanya tahu ini tuh bukti petunjuk juga. Dia ternyata bekerja di sini misalnya ya. Admin arisan bodong ini bekerja di sini. Kemudian misalnya ada temennya atau ada karib kerabatnya yang kenal, nah itu juga bisa jadikan petunjuk. Nah, jadi minimal ada dua alat bukti yang sah, ya. Kalau tidak ya tidak bisa dilakukan laporan. Ya laporan apa yang mau dibuktikan kalau tidak ada alat bukti, ya kan? Kalau yang bukti surat tadi kan jelas sudah ada bukti transfer, sudah ada isi chat-chat bahwasannya memang ada arisan bodong, ya. Ditambah lagi mungkin keterangan-keterangan saksi yang menyatakan memang mentransfer uang tersebut, ya. Jadi itulah ya dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk tingkat awal di kepolisian. Nah, kemudian polisi memverifikasi itu dulu gitu. Dan untuk dunia maya ini, kejahatan cyber ini dia nggak segampang ketindak pidana apa biasa ya, tindak pidana umum ya. Kalau dia cyber ini nggak serta-merta orang yang memberikan bukti begini-begini langsung diproses, tidak, harus divalidasi dulu ya. Artinya apa validasinya? Validasinya itu adalah benar tidak ini ada suatu apa screenshot ini diverifikasi ini benar-benar asli atau ini palsu ya, screenshot daripada WhatsApp misalnya. Nah, itu dirumbukan kepada ahli forensik bagian digital itu. Jadi forensik digital ini bekerja sama dengan penyidik untuk memproses apakah laporan ini benar-benar asli atau palsu. Jadi kan nggak semua orang kan bisa dia melaporkan si A misalnya dengan tuduhan gini 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 benar tidak? Kalau tidak benar kan yang malu siapa? Pihak polisian, ya kan? Main tangkap-tangkap aja gitu. Jadi harus diverifikasi dulu laporan tersebut, dicari, ditanyakan kepada ahli forensik digital benar tidak. Kemudian juga nanti verifikasi ke pihak bank. Benar tidak terjadi transaksi ini. Ya nanti bukti-bukti transfer tersebut bodong. Ya kan? Bisa saja palsu ya kan? Namanya sekarang manusia kan bisa saja dia mengubah-ubah segala sesuatu, maka pihak penyidik dan penyelidik harus memvalidasi lagi, memverifikasi bukti-bukti surat tadi. Nah, jadi nggak gampang ya. Nah, itu salah satu contoh ya misalnya ya. Jadi yang namanya cyber itu dia harus ada proses verifikasi, validasi, kemudian forensik digitalnya itu juga harus bekerja sama dengan penyidik gitu. Nah, kalau semuanya sudah benar-benar runtut, ya, artinya sudah asli, bukti transfer, kemudian bukti chat, kemudian juga keterangan para saksi, tambah lagi mungkin petunjuk, itu semua sudah sinkron, ya, sudah lurus, sudah diruntut oleh para penyidik, barulah dia bisa
naik ke dalam proses penyelidikan, ya. Dari penyidikan naik dia ke penyelidikan. Nah, penyelidikan juga harus benar-benar kembali lagi Ibu katakan bekerja sama dengan digital forensik, ya. Jadi harus tetap orang-orang IT ini harus tetap dibutuhkan gitu dalam masalah cybercrime, ya. Kenapa orang IT dibutuhkan? Karena mereka yang akan memverifikasi benar atau tidaknya permasalahan tersebut gitu. Nah, setelah sudah masuk nih tahapan daripada penyidikan naik ke penyelidikan, barulah di cross check, ya, di mana pelaku arisan bodong ini ketahuan nggak, ya ketahuan lah. Dari mana ketahuannya? Dari misalnya alamat dari perbankan itu, misalnya dia transfer mereka ke BCA, ya. BCA itu kan mereka harus harus kasih KTP, ya kan. Harus kasih nama orang tua, itu nanti dicari oleh kepolisian. Jadi prosesnya ya dibilang cepat tidak, dibilang lama juga tidak gitu. Tapi tahapannya seperti itu. Nanti akan di cross check, dicari, baru nanti dilakukanlah yang namanya penangkapan, ya. Bisa dapat Bu itu orangnya, bisa gitu. Karena dari bukti surat tadi yang sudah divalidasi, diverifikasi oleh pihak IT dan juga pihak perbankan misalnya. Nah, itu nanti akan diproses, dicari tahu akun siapa, siapa yang punya. Nah, maka dapatlah dia misalnya alamatnya di sini atau dia bekerja di sini gitu. Atau mungkin dia melarikan diri, itu dicari gitu oleh kepolisian. Dicari melalui apa, Bu? Ya, bisa melalui misalnya CCTV, ya. CCTV di beberapa tempat yang dimungkini orang ini berada di sini. Atau dari mungkin kartu debit yang dia gunakan, transaksi yang dia gunakan secara digital, ya. Penarikan uang misalnya itu akan di cross check. Misalnya ketemulah nih orang di kota A gitu. Nah, selanjutnya maka dilakukanlah penangkapan. Makanya kalau dibilang cybercrime itu sulit, tidak juga, gampang asal memang validasi daripada surat menyurat itu adalah benar-benar yang asli. Itu. Jadi ini salah satu contoh ya proses pembuktiannya, ya. Ketemulah nih orang misalnya di kota A, maka dilakukanlah proses penangkapan, ya. Setelah proses penangkapan, nah kemudian masuklah pada proses BAP, berita acara pemeriksaan. Maka di BAP lah orang tersebut. Benar tidak ya dia melakukan ini. Misalnya pasti nggak ada yang mau ngaku tuh, ya. Mana ada maling mau ngaku, ya kan? Pasti dia berkilas seperti ini. Maka itulah tugas daripada polisi untuk meyakinkan benar tidak ini pelakunya. Atau jangan-jangan salah tangkap, ya. Kalau salah tangkap maka si pihak itu bisa ke prapit, diperadilankan gitu. Tahu prapit kan? Jadi ada namanya Tahu Bu. proses pra peradilan. Itu kalau ada salah tangkap, ya, salah hukum. Nah, itu dia bisa diproses pra peradilan. Seperti yang kasus Vina waktu itu, ya, Egi itu, ya. Egi kasus pembunuhan Vina itu dia kan prapit, ya. Dia menyatakan bahwa dia salah tangkap dan benar gitu. Dia memang salah tangkap, diputus oleh hakim prapit. Nah, gitu. Setelah itu baru bagaimana Bu prosesnya, naiklah ke kejaksaan dengan barang-barang bukti tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah di proses kejaksaan sampai ke pengadilan itu sama, ya. Acaranya itu sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana prosesnya. Ada buat dakwaan, ya, kemudian naik ke pengadilan. Hanya saja pembuktiannya itu, ya, kalau kalian lihat kasus siapa ya, kalau dia pembuktian, misalnya kita lihat aja kasus Ahok, ya, Ahok. Ahok kan dia digital itu, ya, dari video, ya kan. Dia melakukan penistaan agama. Nah, itu kan sebenarnya cyber juga itu kan. Karena dia melakukan penistaan agama dari video. Nah, kasus Ahok itu salah satu contoh pembuktian secara digital, walaupun unsurnya adalah penghinaan gitu. Yang diverifikasi apa? Video itu. Nah, benar nggak? Kemudian berapa detik, pada hari apa unsur-unsurnya gitu. Jadi kasus Ahok itu juga termasuk dalam hal ranah cyber.
Cyber di sini artinya video, ya. Video yang disebarkan di mana dia melakukan unsur penghinaan walaupun substantifnya itu adalah unsur Bu, penghinaan izin Bu. agama, ya. Saya baru bisa masuk Bu, Muhammad Jidan Al-Falah. Iya, nggak apa-apa. Nanti untuk absensi Ibu lihat dari recording aja ya. Karena ini kan Ya Bu, di-record. makasih Bu. Jadi Ibu tahu siapa yang baru masuk, siapa yang keluar, siapa yang hadir. Jadi kita nggak perlu absen ya. Ibu lihat aja Ya, dari Bu. recording ini gitu. Ya, Oke, Bu. nah dari kasus Ahok tadi itu salah satu contoh bagaimana masalah cyber ini diproses, yaitu adalah melihat asli atau tidaknya video tersebut. Dan yang lebih rumit lagi sebenarnya di kasus Ahok itu juga yang menyebarkan ya itu dosen ya yang menyebarkan ya, namanya siapa lupa Ya, Ibu, Bu. Buni ya, Buniani. Itu juga Buniani, Bu. malah kena gitu. Sebenarnya dia nggak boleh kena itu, ya. Si Tangkap juga dia Bunian ini terakhir. malah dia juga dijeblos ke sebenarnya secara hukum dia tidak tidak kena itu, tapi mungkin ada politisasi ya di situ ya, ada unsur politik yang mengakibatkan Bunian ini juga harus kena. Padahal dia sebenarnya pahlawannya gitu. Dia yang menyebarkan kasus pencemaran agama, penistaan Al-Qur'an itu ya kepada halayak sehingga orang tahu bahwasannya nih Ahok nih telah melakukan penistaan agama gitu. Nah, malah si Bunian ini kena itu kalau dari perspektif Ibu itu adalah politik ya, politisasi. Jadi sebenarnya secara hukum ya di dalam Undang-Undang ITE itu juga jelas kalau apa yang dia sebarkan itu adalah hal yang benar ya. Dalam artian memang itu tidak hoax ya kan? Itu tidak pencemaran nama baik ya, nggak mencemarkan nama baik karena memang salah. Ahok itu salah gitu. Ya, itu sebenarnya Buniani tidak boleh dihukum karena dia tidak ada dalam unsur kesalahan, ya. Nah, makanya Ibu secara asumsi Ibu mengatakan itu politisasi, ya. Tidak ada kesalahan Buniani di situ. Dia balas sebagai pahlawannya gitu. Dia yang menyebarkan bahwa memang terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, ya. Jadi seperti itulah cyber ya. Nah, perdebatan-perdebatan itu juga banyak nanti dalam proses persidangan ya, khususnya untuk cyber ini. Di persidangan itu kalian harus tetap membawa ahli IT ya, baik dia pihak eh, pelaku ya, pelaku atau terdakwanya ini maupun pihak kejaksaan. Jadi terdakwa juga harus membawa ahli IT. Kenapa? Menerangkan bahwasanya itu bukan akun saya, misalnya pembelaannya ya, pledoinya. Itu bukan akun saya, itu bukan milik saya, misalnya itu saya, misalnya nama saya dicatut, ya. Nah, ahli-ahli IT ini juga harus bisa membuktikan benar tidaknya arisan bodong, kembali ke arisan bodong tadi ya, itu benar atau tidak ya. Jadi memang eh, yang namanya cyber ini harus jelas, harus benar-benar asli ya. Alat bukti khususnya yang digital. Ya, harus dia yang original ya. Tidak bisa ditambah, nanti bisa ketahuan itu Bu, bisa gitu. Jadi seperti kita misalnya foto, ya foto itu kita edit itu akan ketahuan gitu. Video juga seperti itu. Ada video yang diedit tuh ahli-ahli IT akan tahu. Nah, mereka kan membantu kita orang hukum nih. Oh, ini tidak bisa, ini melanggar unsur seperti Buniani tadi kan. Dia hanya mengupload, nah sepandangan orang hukum seperti apa gitu. Tidak, dia tidak bisa bersalah karena dia menyebarkan berita yang benar. Ya walaupun ya memang terjadi kekeosan ya, keos dalam arti ini marah umat Islam gitu. Tapi Bunian ini tidak bersalah gitu. Itu secara hukum. Kecuali dia menyebarkan berita hoaks, berita palsu, dan berita palsu ini mengakibatkan chaos, itu baru dia yang salah, gitu ya. Ya, jadi itulah butuhnya kita orang IT dan butuhnya orang hukum. Jadi orang IT dalam ranah cyber, orang IT ini yang membuktikan, ya sama lah kayak pembunuhan ya. Pembunuhan juga kita butuh dokter forensik kan.
Orang hukum butuh dokter forensik dalam kasus pembunuhan misalnya. Dalam kasus misalnya penganiayaan, pemerkosaan, visum, itu kan butuh ahli ya, ahli dalam hal medis. Nah, cyber juga seperti itu. Kita orang hukum ini butuh ahli IT untuk membuktikan itu palsu, itu asli, ori, tambahan atau duplikat. Nah, ketika nanti sudah keluar hasil daripada orang IT tersebut, baru kita orang hukum yang meruntunnya. Apakah ini sudah sesuai? Apakah ini belum? Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, Undang-Undang ITE, dan juga kita berpacu kepada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya mungkin seperti itu dari Ibu ya. Ibu panjang lebar kali pun kalian capek dengernya ya kan. Jadi kalian bacalah beberapa referensi atau literasi yang berkaitan dengan pembuktian ya tindak pidana cybercrime ya. Jadi kalau kalian sudah baca beberapa jurnal, misalnya buku, literasi-literasi bahan-bahan di internet ya, terkait dengan pembuktian cybercrime ya, pembuktian dalam tindak pidana cybercrime, nanti di situ kalian akan lebih duduk lagi ya dalam hal memahami bagaimana proses pembuktiannya. Ya, jadi yang dari Ibu katakan tuh hanya kulit-kulitnya itu ya, karena kita juga memiliki keterbatasan waktu ya. Hari ini kita lakukan 2 kali Zoom ya. Jadi setelah ini nanti akan ada Zoom 1 kali lagi. Zoom 1 kali lagi, Ibu akan Ya, Bu. memberikan kuis ya. Jadi ada kuis. Jadi di dalam proses pembelajaran kita ada yang namanya nilai kuis. Nilai kuis itu 10%. Nah, nanti Ibu akan sampaikan kuis. Dan kuis itu boleh kalian jawab di kertas HPS nanti ya, atau kertas, dan dikumpulkan nanti di hari Senin ya, waktu presentasi kita. Jadi ada kuis, setelah kuis nanti akan ada UTS. Jadi akan banyak ujian ya. Jadi ujian-ujian di dalam perkuliahan itu banyak. Tugasnya, sorry, kuisnya nggak banyak-banyak, hanya 5 soal saja ya. Oke, setelah sesi ini Ibu tutup, nanti Ibu akan kasih link baru, dan di link itu Ibu akan menyampaikan beberapa soal terkait dengan kuis mata kuliah hukum dan teknologi informasi ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum Ibu tutup? Ada? Nggak Tidak ada, Bu. ada? Oke, pas ya. Baik, Ibu akhiri, dan mungkin beberapa menit lagi nanti Ibu akan kasih link Zoom untuk Zoom yang kedua ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf ya banyak drama kita tadi ya. Drama Ya, yang Bu. benar-benar menguras waktu ya kan. Waktunya ini yang terkuras ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.